Kita lanjut bahas PTTH Acara di episode 801. Oke lah, gak usah banyak mang-ming-meng. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Mata dari seorang Soyen saat ini langsung terasa berat. Yang kemudian Soyen pun mengatakan, "Pusat dunia manusia, aku khawatir tempat itu sudah menjadi tempat yang paling berbahaya saat ini." Meskipun saat ini Soyen telah memasuki ranah dewa ganda, tapi dia baru di kekuatan setengah dewa. Dan hal yang terpenting adalah kekuatan dari pemimpin pusat dunia manusia yang identitasnya tidak diketahui menjadi hambatan besar bagi aliansi api abadi. Raja Suci juga tidak sepenuhnya yakin. Ia pun menimpali perkataan dari Soyen. Pusat dunia manusia memang harus lenyap, tapi kita perlu waspada terhadap ras jahat asing. Setelah beberapa saat, Sun Er seolah sedang memikirkan sesuatu dan kemudian dia juga berkata, "Mungkin kerajaan malaikat bisa menjadi penolong yang baik dalam situasi saat ini." Soyen melihat pada Sun Er sambil berkata, "Kerajaan malaikat ya. Baiklah kalau begitu, kalian persiapkan pasukan terlebih dahulu, sementara aku akan pergi menuju kerajaan para malaikat. Dan ketika aku kembali saat itu, kita semuanya akan berangkat menuju pusat dunia manusia." Setelah Soyen mengatakan hal seperti ini, dia pun tidak menunda-nunda waktu lagi dan langsung bergegas menuju kota suci, kerajaan para malaikat. Apabila penyerangan terhadap pusat dunia manusia bisa mendapatkan bantuan dari kerajaan malaikat, maka mungkin itu akan jauh lebih mudah. Kita berpindah pada pusat dunia manusia, tepatnya di atas pulau kecil yang berada di tengah dari dunia api. Kegelapan yang suram membayangi tempat itu dan kemudian pemimpin pusat dunia manusia yang berada di dalam tempat ini segera berkata, "Apa sebenarnya yang telah terjadi? Tapi sudahlah, waktuku sudah hampir habis." Setelah mengatakan hal seperti ini, tempat itu pun kembali menjadi lebih tenang. Kita berpindah pada kerajaan malaikat, tepatnya kota suci yang merupakan istana Ratu Malaikat King Yuan. Saat ini di dalam tempat itu ada dua ratu malaikat. Yang satu adalah King Yan, ibu dari King Yuan, sementara yang satunya adalah King Yuan sendiri. Setelah percakapan singkat, Soyen mulai menjelaskan beberapa masalah tentang hal yang dia hadapi. Ratu Malaikat King Yuan yang baru saja menjabat, dia pun cukup terkejut meskipun dia sudah lama mengetahui identitas dari Soyen selama ini. Tapi ketika dia bertemu secara langsung, perasaan di dalam hati dari King Yuan masih deg-degan. Tiba-tiba saja Soyen pun mengatakan mengenai masalah tersebut, "Kedatanganku saat ini adalah untuk meminta bantuan pada kalian melakukan serangan pada pusat dunia manusia." Mendengarkan ucapan dari seorang Soyen membuat King Yuan berbicara dengan lembut. "Kakak Soyen, kerajaan malaikat ini akan mengerahkan segala upaya untuk membantu aliansi api abadi. Dan kali ini, aku secara pribadi juga akan menemani dirimu menuju pusat dunia manusia." Di akhir masa retreatnya, setelah mendapatkan warisan dari Ratu Malaikat King Yan, yaitu ibunya sendiri, serta tongkat kerajaan malaikat dan juga jiwa suci malaikat, serta barang-barang yang lainnya, kekuatan King Yuan langsung melonjak ke puncak reinkarnasi ke-9, dan bahkan kekuatan jiwanya juga samar-samar melangkah pada kekuatan jiwa para dewa. Soyen kemudian dengan raut wajah serius dia berkata, "Baiklah, jika begitu aku tidak akan menunda waktu lagi, dan mungkin besok kita akan segera berangkat. Ini adalah pertempuran yang akan menentukan segalanya." Ibu dari King Yuan, yaitu Ratu King Yan, seolah mencoba mengingat sesuatu dan kemudian memberikan peringatan kepada Soyen ini. Pemimpin pusat dunia manusia, orang itu sebenarnya memiliki sebuah senjata ilahi dan dia juga mempunyai api suci tertentu yang kekuatannya telah mencapai tingkat yang cukup mengesankan. Aku samar-samar ingat bahwa api suci yang berada di tangan pemimpin pusat dunia manusia ini adalah satu-satunya api suci yang memiliki kekuatan ilahi meskipun sangat lemah. Dan bahkan itu tidak dimiliki oleh api suci yang lainnya. Soyen hanya mengurutkan keningnya dan kemudian dia berkata, "Api suci dengan kekuatan ilahi. Seperti apakah efek kekuatan ilahi yang dimiliki oleh api suci tersebut?" Ratu King Yan menggelengkan kepalanya sambil menimpali, "Aku juga tidak tahu tentang hal ini. Tapi satu-satunya yang pasti adalah itu merupakan kekuatan yang telah melampaui setengah dewa
atau bahkan dewa semu. Dan sepertinya itu adalah sesuatu yang berhubungan dengan kekuatan dosen yang sebenarnya. Setelah berkata seperti ini, Ratu Qingyan meninggalkan aula dan hanya menyisakan Xiaoyan bersama dengan King Yuan. Detik berikutnya pandangan mata King Yuan menatap Xiaoyan dengan berkaca-kaca dan kemudian dia berkata, "Kakak Xiaoyan, aku mewakili seluruh kerajaan malaikat meminta maaf padamu atas berbagai insiden yang telah menimpa klan Xiao. Seandainya malaikat pembantai tidak melakukan hal seperti itu, mungkin klan Xiaomu tidak akan sengsara seperti saat ini." Xiaoyan menatap King Yuan sambil menggelengkan kepalanya. Dia mengatakan, "Sudahlah, tidak apa-apa. Lagian si pembuat onar juga telah tewas." Setelah mengatakan hal seperti ini, Xiaoyan pun mengulurkan telapak tangannya dan dia mengusap dengan lembut kepala King Yuan. Hal itu membuat Xiaoyan teringat ketika mereka bertemu pertama kali pada saat itu. Tidak lama kemudian, King Yuan yang telah mencapai kesepakatan dengan Xiaoyan, dia pun mulai menyebarkan rencananya untuk membantu Xiaoyan kepada para malaikat yang lain. Beberapa malaikat ada yang tidak setuju dan kemudian dia mengatakan, "Omong kosong. Ratu King Yuan sekarang adalah orang yang berkuasa di dalam kerajaan malaikat ini. Bagaimana mungkin dia secara pribadi akan menemani Xiaoyan menuju pusat dunia manusia? Hal ini sungguh tidak masuk akal dan juga menggelikan. Aku akan bertemu dengan Ratu Malaikat dan mengatakan tentang hal ini." Mereka, para malaikat ini, telah mengetahui semenjak kematian malaikat pembantai, kekuatan seluruh kerajaan malaikat telah melemah. Dan King Yuan, sebagai ratu malaikat yang baru merupakan fondasi dari kerajaan malaikat ini. Jika sampai terjadi sesuatu pada dirinya, maka situasi kerajaan malaikat juga menjadi semakin mencekam. Beberapa malaikat kemudian bertemu dengan King Yuan dan menyatakan ketidaksetujuannya. Namun, setelah dijelaskan dengan cara yang baik oleh Ratu King Yuan, mereka pun paham dan bersedia memberikan bantuan kepada Xiaoyan. Xiaoyan cukup puas dalam hal ini, yang kemudian dia kembali menuju aliansi api abadi. Sekarang, di halaman istana yang besar, Xiaoyan telah berkumpul dengan Raja Suci serta para petinggi yang lainnya, dan kemudian Raja Suci mulai memberikan penjelasan. "Xiaoyan, ini adalah seluk-beluk dari klan Xiao milikmu. Pada awal Perang Dunia Pertama, ras jahat asing telah mengincar dunia 1000 besar. Banyak orang-orang yang membanggakan dirinya ingin mencegat kekuatan ras jahat asing. Namun akhirnya mereka semuanya tumbang, dan pada pertempuran untuk menentukan klan Xiao, klan Naga, dan juga puncak kekuatan yang lainnya di dalam dunia 1000 besar ini pun bergabung untuk mengusir ras jahat asing itu. Jasa-jasa besar yang telah dilakukan oleh klan Xiao malah dimanfaatkan oleh malaikat pembantai dan juga pusat dunia manusia untuk melakukan pengkhianatan. Karena mereka takut pada klan Xiao dan juga klan Naga, akhirnya meluncurkan serangan secara diam-diam. Bahkan tidak hanya klan Xiao yang terdampak. Ras pertama di dalam dunia 1000 besar dari klan Xiaomu, ras bawahan, dan juga para penjaga milik klan Xiao, banyak yang tewas hingga akhirnya mereka tersebar di mana-mana. Bahkan para elit dari klan pun juga telah menderita banyak korban. Namun saat ini aku benar-benar bangga padamu, karena dirimulah klan Xiao bisa kembali lagi ke dalam dunia ini, dan dendam dari masa lalu juga tidak akan bisa diselesaikan dengan mudah. Xiaoyan menganggukkan kepalanya sambil menimpali. "Tenang saja, aku paham dengan hal ini. Namun, masalah dendam seperti ini, sepertinya kita harus menunggu sampai Perang Dunia Kedua berakhir." Kita berpindah ke markas ras jahat asing yang berada di dalam dunia Buddha. Saat ini, sosok yang menggunakan jubah berwarna hitam memasuki sebuah goa dan kemudian dia berkata, Tuan Dewa Sejati, kali ini aliansi api abadi dan juga kerajaan malaikat, mereka telah mencapai kesepakatan yang akan mengirimkan pasukan dan memberikan serangan terhadap pusat dunia manusia esok hari." Dewa Sejati kemudian dia menimpali, "Pusat dunia manusia. Orang itu telah mengatur sebuah rencana ribuan tahun yang lalu. Dan apakah dia benar-benar berpikir bahwa dirinya akan bisa dengan mudah menerobos ke tahap dosen? Sungguh konyol kau. Kumpulkan para ahli di tingkat reinkarnasi ke-8 dari klan kita atau di atasnya, dan secara diam-diam
ikuti aliansi api abadi menuju pusat dunia manusia. Jika perlu, berikan bantuan pada aliansi api abadi. Sosok berjubah hitam hanya bisa menganggukkan kepalanya dan kemudian dia menghilang dalam seketika. Namun, tidak lama kemudian, seseorang yang lainnya pun datang dan dia pun berkata dengan panik, Tuan Dewa Sejati, tablet jahat yang berada di altar hancur berkeping-keping dan itu adalah milik Tuan Xuanhu. Saat ini dia telah tewas. Tablet jahat merupakan sebuah tablet yang mencatat jejak kehidupan tokoh yang kuat dari ras jahat asing. Dan dengan hancurnya tablet jahat ini menandakan bahwa orang itu juga telah tewas. Dewa Sejati hanya bisa menggelengkan kepalanya sambil berkata, aku mengerti, ayo kita segera pergi. Sepertinya kita masih perlu merencanakan sesuatu ke depannya. Waktu pun berlalu dengan cepat dan kita kembali berpindah ke markas besar aliansi api abadi. Sun Er sekarang telah berdiri di samping dari Xiaoyan. Sambil tersenyum, dia berkata, kakak Xiaoyan, waktunya telah tiba dan saatnya kita untuk pergi. Xiaoyan hanya bisa menganggukkan kepalanya. Dan setelah semalam suntuk, dia berlatih. Kekuatan tempur Xiaoyan bisa dikatakan telah mencapai puncaknya kali ini. Selanjutnya, Sun Er pun kembali mengatakan, aku dan juga kakak Yun Yun akan bersama dengan dirimu dalam perjalanan kali ini. Xiaoyan awalnya ingin melarang Sun Er, namun ketika melihat kekeras kepalaan di wajah istrinya ini, hanya bisa menggelengkan kepalanya sambil berkata, baiklah, jika begitu mari kita bertemu dengan yang lainnya di altar api abadi. Pada akhirnya Xiaoyan bersama dengan Sun Er dan juga Yun Yun, mereka berdua melesat untuk menuju altar api abadi. Di tempat itu sendiri telah berkumpul para elit yang luar biasa dari aliansi api abadi milik Xiaoyan, seperti Xiao Tianming, Raja Naga Emas, Raja Suci, dan juga yang lainnya. Melihat kemunculan dari seorang Xiaoyan, Xiao Tianming pun kemudian berkata, akhirnya kau datang juga. Xiaoyan, apakah kekuatanmu sebenarnya telah meningkat lagi? Ketika melihat seorang Xiaoyan, Xiao Tianming dan juga Raja Naga Emas bisa merasakan gejolak yang sangat mengerikan di dalam tubuh Xiaoyan ini. Sepertinya lagi-lagi kekuatan dari bocah ini telah naik dan dia bisa dikatakan lebih hebat dari Raja Suci dan juga Xiao Tianming. Kekuatan Xiaoyan telah mencapai hal yang cukup menakutkan. Melihat tim-tim elit dari aliansi api abadi sudah berkumpul di dalam tempat ini, Xiaoyan hanya bisa tersenyum sambil berkata, pertempuran sebesar itu, kita harus memperjuangkan kemenangan. Baru saja Xiaoyan mengatakan hal seperti ini, seorang gadis cantik yang tidak lain merupakan Yun Qi tiba-tiba saja maju dan dia berbicara. Kali ini, aliansi api abadi tidak akan mengerahkan kekuatan penuh di dalam pertempuran pusat dunia manusia. Meskipun perang itu sendiri akan sangat menentukan dan orang yang akan terjun ke dalam pertempuran kali ini akan dipimpin oleh pemimpin aliansi, yaitu kakak Xiaoyan, senior Xiao Tianming, Raja Naga Emas, pemimpin Goa Es dan Salju, serta pemimpin pavilion Jalur Bintang. Mendengarkan ucapan dari seorang Yun Qi membuat Xiaoyan cukup terkejut dan kemudian Yun Yun yang berada di sampingnya sambil tersenyum dia berkata, Xiaoyan, Yun Qi dan juga Yuan Yan saat ini adalah elit dari aliansi api abadi kita. Kekuatan jiwa dan juga kekuatan formasi mereka, aku khawatir di dalam seluruh aliansi api abadi tidak banyak yang bisa menandinginya. Raja Suci melihat pada Xiaoyan dan kemudian dia langsung mengatakan, Xiaoyan, apa yang dikatakan Yun Qi memang benar. Aku mungkin tidak bisa ikut bersama dengan dirimu dalam pertempuran kali ini karena aku akan fokus pada hal-hal yang berhubungan dengan markas raja asing di dalam dunia Buddha. Dan untuk urusan markas besar aliansi api abadi, kau bisa tenang dalam hal itu. Setelah mengatakan hal seperti ini, dari dalam tubuh Raja Suci mengeluarkan kekuatan api yang luar biasa dan hal itu disebarkan ke seluruh sudut-sudut dari wilayah api yang tidak berujung. Hal ini benar-benar memperkuat pertahanan dari wilayah api yang tidak berujung. Xiaoyan cukup lega dan kemudian dia menganggukkan kepalanya sambil mengatakan, baiklah, jika begitu mari kita semuanya berangkat menuju pusat dunia manusia. Sebuah kunci dikeluarkan dari dalam tangan Xiaoyan dan kemudian dia
mengangkatnya ke arah langit yang dalam seketika langit berubah menjadi lubang hitam. Kali ini, pasukan elit yang dipimpin Zoyen memasuki lubang hitam itu untuk menuju pusat dunia manusia. Pertempuran ini tidak hanya menyelesaikan dendam antara klan Xiao dan juga masa lalunya, tapi bahkan akan mengubah seluruh pola di dalam dunia seribu besar. Pusat dunia manusia sendiri terletak di kedalaman dunia manusia itu. Medan di tempat ini sangatlah tersembunyi, penuh dengan misteri. Bahkan pemimpin Goa Es dan Salju dan juga pemimpin pavilion jalur bintang, mereka tidak akan mampu masuk ke dalam tempat tersebut tanpa persetujuan dari pemimpin pusat dunia manusia. Namun untungnya, artefak seperti kunci Tong Tian itu terlahir dengan energi spiritual dari pusat dunia manusia. Oleh karena itu, setelah Zoyen menggunakan kunci Tong Tian ini, maka dia bisa langsung terhubung dengan pusat dunia manusia, tempat dari pemimpinnya berada di dalam sana. Tidak lama kemudian, mereka telah tiba di sebuah tempat tertentu. Energi langit dan bumi melonjak di dalam tempat ini. Dan kelompok dari Zoyen datang ke tempat ini. Bukan hanya aliansi api abadi, tapi juga ada orang-orang dari kerajaan malaikat yang telah dipimpin oleh King Yuan. Dan pemandangan yang cukup megah telah disaksikan oleh kelompok Zoyen. Pemimpin Goa Es dan Salju tiba-tiba saja berkata, tempat ini sepertinya adalah pegunungan Tian Yuan. Sementara pemimpin pavilion jalur bintang juga berkata dengan ekspresi wajah yang sangat serius, nama asli dari pemimpin pusat dunia manusia itu tidak diketahui, tapi pemimpin ras jahat asing selalu memanggil dirinya dengan sebutan Tian Yuanxi. Dan sekarang di dalam pegunungan Tian Yuan ini, aku sangat yakin bahwa itu adalah kediamannya. Meskipun begitu, kita juga tidak tahu apa yang sedang direncanakan serta dilakukan oleh Tian Yuanxi. Apakah itu memusnahkan ras jahat ataukah berkuasa di dalam dunia seribu besar dan menjadi pemimpin selama-lamanya, atau mungkin merencanakan sesuatu yang lebih besar lagi, misalnya mencapai kekuatan dewa perang yang hanya ada di dalam legenda itu. Berbagai spekulasi semacam ini berkeliaran di dalam benak setiap orang dan keraguan-raguan muncul dalam hati masing-masing. Zoyen melihat pada pegunungan Tian Yuan dan kemudian ada rasa pusing muncul di dalam benaknya yang membuat Zoyen tiba-tiba saja mengatakan, mungkin saat ini kita akan bergerak secara terpisah, menyusuri setiap kaki gunung dan melakukan pencarian dengan cermat. Jangan sampai melewatkan hal yang sangat mencurigakan satupun. Jauh di dalam pegunungan itu terdapat kuil-kuil yang besar dan kita akan bertemu kembali di dalam tempat itu. Menurut penelusuran dengan kekuatan jiwa milik Zoyen, tempat di mana tetua kedua Xiao Bao di penjara seharusnya berada di sebuah pulau terpencil dari dunia api dan bukan di pegunungan Tian Yuan ini. Ratu Malaikat King Yuan yang telah dikelilingi oleh beberapa malaikat di sebelahnya sekarang juga berbicara. Aku merasakan banyak aura aneh di pegunungan Tian Yuan ini, maka semuanya harap berhati-hati. Jelas King Yuan bisa merasakan seperti apa yang dirasakan oleh Zoyen. Baru saja mereka semuanya akan berpencar, tiba-tiba pung! Suhu yang berada di dalam pegunungan Tian Yuan ini anjlok dan suara yang cukup agung terdengar keras dari dalam sana. Fluktuasi energi menyebar dalam seketika dan hal itu mengenai wajah dari banyak orang. Akhirnya mereka semuanya saat ini bisa melihat sebuah pemandangan kuil-kuil megah yang berdiri di puncak pegunungan Tian Yuan. Ternyata suara-suara aneh dan megah itu pun dikeluarkan dari dalam kuil tersebut. Sebelum semua orang sempat bereaksi, energi yang dahsyat kembali dipancarkan dari dalam kuil itu menerjang dengan ganas menghantam para elit dari aliansi api abadi. Mereka yang terpengaruh oleh fluktuasi ini langsung terjatuh ke tanah. Banyak sosok hanya bisa menggelengkan kepalanya sambil berkata, kekuatan macam apa ini sebenarnya? Karena mereka tahu fluktuasi dari kekuatan ini bukan sesuatu yang bisa mereka lawan. Fluktuasi energi yang tiga kembali menyebar dan kemudian hal itu telah menghancurkan kepercayaan diri di setiap hati banyak orang. Raja Naga Emas dan juga yang lainnya hanya bisa saling memandang lalu berkata, apa sebenarnya yang telah terjadi dengan energi-energi aneh ini?
karena itu adalah energi yang tidak terlihat. Dengan persepsi jiwa milik Soyen, masih cukup mustahil untuk bisa mendeteksinya, dan bahkan jangkauan dari fluktuasi energi ini telah mencapai seluruh pegunungan Tianyuan dengan cara yang cukup mengesankan. Tidak lama kemudian di puncak dari pegunungan Tianyuan, langsung muncul matahari yang berwarna merah emas dengan cahaya menyilaukan dan juga sangat menyengat. Raja Naga Emas dan juga Xiao Tianming berseru dengan cara yang keheranan. Mungkinkah kekuatan itu berasal dari 3 tempat aneh di dalam pusat dunia manusia? Ataukah masih ada kultivator lain yang kekuatannya telah mencapai reinkarnasi ke-9? Atau bahkan kekuatan setengah dewa? Bagaimanapun juga kekuatan yang terpancar dari matahari merah emas ini terlalu aneh serta misterius. Pavilion Jalur Bintang dan juga pemimpin Goa Es dan Salju menggelengkan kepalanya sambil berkata, mustahil. Kekuatan utama di dalam pusat dunia manusia hanyalah 3 tempat aneh, dan bahkan jika pusat dunia manusia sangat mencurigakan, mustahil untuk bisa menemukan elit baru di dalam tempat ini. Penyamaran yang dilakukan pemimpin Jalur Bintang dan juga pemimpin Goa Es dan Salju dalam pusat dunia manusia sangat bagus, dan mereka mengetahui latar belakang dari pusat dunia manusia dengan baik. Sementara Soyen secara perlahan mengangkat kepalanya. Api 9 warna di dalam tubuhnya perlahan naik. Mantra api juga telah diaktifkan. Lalu Soyen pun mengatakan, sumber energi ini berasal dari matahari aneh dan juga menyengat itu. Mungkinkah matahari tersebut juga merupakan api suci? Tidak lama kemudian, matahari yang berwarna merah emas seketika memancarkan gelombang yang cukup mengerikan. Hal itu kemudian terangkat ke arah langit. Lalu gelombang-gelombang mengerikan ini pun telah terpancar dan akan menghujani banyak orang dari alam api abadi. Semua orang kini bisa dengan jelas merasakan kengerian dalam riak energi yang telah dipancarkan matahari merah emas. Menghadapi hal seperti itu, King Yuan kemudian berseru, bentuk formasi suci malaikat. Dalam seketika dia membaca sebuah mantra malaikat kuno bersama dengan malaikat-malaikat yang lainnya. Pelindung energi dari kekuatan malaikat kini telah muncul dan melindungi semua orang. Bahkan kali ini seluruh pegunungan Tianyuan bergetar dengan hebat. Sementara salah satu pemuda yang tidak diketahui namanya buru-buru mengatakan, hei semuanya, lihatlah, di atas matahari itu sebenarnya ada seseorang. Kali ini semua orang telah melihat ada bintik hitam di atas matahari merah emas tersebut. Dan sepertinya bintik hitam inilah yang telah mengendalikan matahari itu. Kemudian matahari ini secara perlahan bergerak untuk menuju ke posisi Soyen dan juga yang lainnya. Seolah-olah itu adalah orang yang paling berkuasa di dalam tempat itu. Raut wajah dari Raja Naga Emas berubah menjadi cukup muram, dan kemudian dia mengatakan, itu sebenarnya adalah api matahari 9 langit yang berada di peringkat ke-6 dari daftar api suci. Sekarang seluruh kekuatan api suci yang berada di dalam dunia 1000 besar, tampaknya hanya api suci peringkat ke-6 saja yang memiliki kekuatan ilahi. Bahkan api suci peringkat kedua seperti Raja Suci tidak memiliki kekuatan ilahi itu sama sekali. Dengan mempunyai gelar sebagai kekuatan ilahi, maka otoritas dari api suci ini juga tidak terkalahkan. Karena sesuatu yang berhubungan dengan keilahian itu hanya dimiliki oleh seorang Daozen. Jelas situasi saat ini menjadi cukup mencekam. King Yuan, Raja Naga Emas, dan juga Xiao Tianming berkata secara serempak sambil melihat ke arah Soyen, bagaimana ini? Jika kita tidak menghentikan matahari merah emas itu, maka kita semuanya akan dalam bahaya besar. Soyen tersenyum sambil berkata, tenanglah, tidak perlu khawatir. Ini hanyalah sebuah trik. Biarkan aku yang menghadapi matahari merah emas. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah Soyen mampu mencegah serangan dari matahari merah emas ini yang mempunyai kekuatan keilahian di dalamnya? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Kau browser.